Yamaha memang menjadi poros berita akhir-akhir ini karena peralihannya dari mesin inline 4 ke V4. Namun hal itu tak serta-merta membuat Fabio Quartararo merasa gembira karena kenyataannya mesinnya masih jauh dari kata kencang dan kembali mengeluhkannya. Dan pihak Yamaha nampaknya mulai muak dengan keluhan-keluhan sang pembalap andalannya itu dan memberikan statement yang kalem namun tajam balik ke arah Quartararo. Dan juga ada Ducati yang sudah siap meluncurkan livery barunya yang juga disusul oleh Gresini. Namun hal itu langsung disambut optimisme dari Aprilia yang percaya diri bakal sulitkan Marc Marquez tahun depan. Seperti apa lengkapnya? Film pun dimulai. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Yamaha sedang berada di titik balik paling tegang dalam perjalanan mereka di MotoGP. Setelah bertahun-tahun menjadi tempat Fabio Quartararo meluapkan kekecewaan dan kritik terbuka, kesabaran pabrikan Iwata akhirnya terlihat menipis. Untuk pertama kalinya, komentar bernada menohok keluar langsung dari pucuk manajemen, menandai perubahan sikap yang jarang terjadi di dalam tim yang biasanya tenang dan diplomatis di depan media. Grand Prix Valencia menjadi saksi peralihan besar Yamaha. Mesin 4 silinder inline yang telah lama menjadi identitas tim akhirnya ditinggalkan, digantikan proyek V4 baru yang kini menjadi harapan terakhir untuk kembali bersaing di papan atas. Namun, pertaruhan Yamaha bukan hanya soal performa mesin, tetapi juga soal mempertahankan pembalap terpenting mereka, Fabio Quartararo, agar tidak angkat kaki pada akhir musim. Meski tampil cepat dengan motor V4 saat tes terbaru, Quartararo tidak menunjukkan antusiasmenya. Dia hanya berkata dia suka dengan karakter motor tersebut, namun langsung menegaskan bahwa dia tidak punya waktu menunggu motor menjadi kompetitif. Dengan kata lain, dia tidak mau membuang musim lagi. Pernyataan ini terdengar seperti pesan ultimatum, dan Yamaha tampaknya menangkap maksud tersebut. Disinilah kejutan muncul. Bos Yamaha, Paolo Pavesio bukan hanya menjawab, tapi membalas keluhan tersebut secara terbuka. Dalam wawancaranya, dia mengaku memahami rasa frustasi Fabio sebagai manusia, namun kemudian mengeluarkan pernyataan yang sangat tajam. Terlalu banyak mengeluh di depan umum tidak akan membantu komitmen perusahaan. Kalimat itu adalah sinyal kuat bahwa Yamaha mulai merasa jenuh menjadi sasaran kritik publik pembalapnya sendiri. Terlebih, di saat mereka sedang bekerja keras mengembangkan motor baru. Yamaha ingin tim bertarung bersama, bukan dibiarkan seolah menjadi pihak yang selalu disalahkan. Padahal, melihat catatan musim 2025, Quartararo sebenarnya tampil luar biasa untuk ukuran motor Yamaha. Dia mengakhiri musim di posisi ke-9 dan unggul 122 poin dari pembalap Yamaha terbaik berikutnya, Jack Miller dari Pramac. Dia merebut 5 pole position dan podium di Jerez. Bahkan hampir menang di Silverstone sebelum kerusakan perangkat penstabil merenggut kemenangan dari tangannya. Yamaha sadar betul bahwa tanpa Quartararo, posisi mereka musim ini mungkin jauh lebih buruk. Walaupun Yamaha kembali berada di dasar klasemen pabrikan, grafik peningkatan performa tetap terlihat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun Pavesio mengakui kenyataan pahit yang sulit ditutupi. Semakin sulit balapan, semakin jelas kelemahan motor mereka. Artinya, progres memang ada, tapi tidak cukup besar untuk memuaskan pembalap sekaliber juara dunia. Di sisi Quartararo, rasa frustasi semakin menumpuk. Setelah menjadi juara dunia 2021 dan runner-up 2022, grafik karirnya menukik tajam bukan karena performanya menurun, tapi karena motornya tak kompetitif. Dia akan menguji motor versi final di Sepang awal musim depan. Dan tanpa basa-basi, dia menegaskan bahwa jika motor itu gagal mengesankan, dia siap mempertimbangkan opsi lain untuk 2027. Pernyataan tanpa tedeng aling-aling tersebut adalah alarm keras bagi Yamaha. Kini realitas pahit mulai terasa di dalam tim Iwata. Musim 2025 sangat mungkin menjadi tahun terakhir Fabio Quartararo bersama Yamaha. Tekanan dari dua arah semakin besar. Quartararo tidak mau terus menjadi pembalap yang memikul beban pabrikan. Sementara Yamaha mulai kelelahan menjadi sasaran kritik tanpa henti.
Kedua pihak sama-sama membutuhkan hasil cepat, dan di sanalah titik kritis drama ini berada. Jika V4 gagal menempatkan Yamaha kembali di barisan depan, maka bukan hanya proyek teknis yang runtuh, tapi kehilangan Quartararo akan menjadi pukulan paling mematikan bagi tim. Ada kemungkinan Quartararo pindah tim satelit seperti strategi Marc Marquez ketika dia bangkit kembali dari keterpurukan di tim pabrikan. Jika dia mendapatkan motor yang lebih fleksibel untuk gaya balapnya, tidak menutup kemungkinan karirnya kembali melejit. Namun bagi Yamaha, skenario itu akan sangat menyakitkan. Mereka kehilangan pembalap terbaik tepat ketika mereka baru mulai bangkit. Nah, apakah mesin V4 menjadi kunci kebangkitan Yamaha, sekaligus penentu bertahannya Quartararo? Atau justru menjadi percikan terakhir sebelum keduanya terpisah jalan? Satu hal yang pasti, hubungan Yamaha dan Fabio Quartararo telah memasuki babak paling panas sejak dia bergabung ke kelas Premier. Dan apapun hasilnya, musim ini akan menjadi titik sejarah dalam perjalanan tim Iwata. Berita kedua, dalam sebuah langkah yang benar-benar mengguncang pedok MotoGP, KTM resmi menjadi pabrikan pertama yang memperkenalkan prototipe motor 850cc untuk era regulasi 2027. Keputusan ini bukan sekedar pengumuman biasa, ini adalah deklarasi perang. Ketika dunia MotoGP masih sibuk menebak-nebak arah pengembangan teknis ke depan, KTM sudah melangkah jauh di depan para pesaingnya. Peralihan kapasitas mesin dari 1000cc ke 850cc akan menjadi titik perubahan paling monumental dalam sejarah modern kejuaraan. Dan KTM kini berdiri paling depan dalam revolusi tersebut. Regulasi baru 2027 bukan hanya sekedar soal pengecilan mesin. Aturan baru juga akan melakukan pelonggaran aerodinamika dan menghapus perangkat kontroversi pengatur ketinggian yang selama ini memicu perdebatan panas antara pabrikan. Lanskap MotoGP akan berguncang, filosofi motor akan berubah total, dan para produsen kini dipaksa bersiap untuk era baru yang menuntut kreativitas, teknis, serta adaptasi ekstrim. Dengan intensitas seperti itu, tidak heran seluruh mata kini tertuju pada siapa yang bergerak paling cepat. Dan jawabannya adalah KTM. Momentum besar KTM dimulai dari unggahan Instagram Pol Espargaro, pembalap penguji andalan mereka. Dalam sebuah video langsung meledak di kalangan penggemar, Espargaro terlihat menggeber prototipe baru di Circuito de Jerez. Dan suara mesin terdengar sangat berbeda itu, seperti pengumuman kelahiran era baru. Kalian bisa mendengarnya, masa depan baru saja dimulai. Mesin 850cc kami hidup dan siap balapan. 2027 KTM, katanya dengan penuh kebanggaan. Sebuah kalimat pendek yang langsung menggetarkan komunitas MotoGP. Ungkapan itu bukan sekedar hype. Itu adalah pernyataan paling belak-belakan bahwa KTM sudah benar-benar siap menghadapi 2027. Tidak berhenti sampai di situ, akun resmi KTM pun ikut turun tangan meramaikan unggahan tersebut, menguatkan makna historis dari momen ini. Bahkan Maverick Vinales ikut berkomentar, menunjukkan bahwa antusiasme terhadap proyek ini tidak hanya datang dari departemen teknik, tapi sudah merembet sampai ke para pembalap utama. Aura optimisme dan rasa percaya diri terpancar di seluruh struktur tim. Yang membuat KTM semakin mencolok adalah keberanian mereka tampil paling awal. Pada 3 Oktober lalu, KTM telah mengonfirmasi keberhasilan uji pembakaran perdana mesin 850cc di pabrik mereka di Mattighofen. Video yang dirilis pada saat itu memperlihatkan momen ketika mesin dihidupkan untuk pertama kalinya, dan selebrasi para teknisi jelas menunjukkan arti penting dari tonggak sejarah tersebut. Sementara pabrikan lain masih meraba-raba arah pengembangan, KTM sudah mencicipi masa depan dengan kedua tangannya. Kini, ketika MotoGP bersiap memasuki salah satu fase paling signifikan dalam evolusi teknisnya, langkah agresif KTM bukan hanya menempatkan mereka di barisan terdepan kompetisi, tapi juga meningkatkan tekanan atas para rival. Pabrikan lain tidak punya pilihan selain mempercepat ritme karena babak baru ini bukan sekedar tentang ikut bersaing, melainkan tentang bertahan di dunia balap yang paling brutal di planet ini. Berita ketiga, musim MotoGP 2026 semakin mendekat dan atmosfer antisipasi mulai terasa di seluruh pedok. Bukan hanya karena musim ini musim terakhir bagi era 1000cc sebelum peralihan ke 850cc pada 2027, namun juga karena 2026 akan dibuka oleh tradisi yang paling dinantikan setiap awal musim, peluncuran motor dari masing-masing tim. Seperti biasa, Ducati menjadi yang pertama menggebrak kalender peluncuran. Namun tahun ini ada sesuatu yang berbeda. Peluncuran mereka hadir berbarengan dengan gelombang optimisme besar dari pihak Aprilia, membuat awal musim terasa lebih tegang dari sebelumnya. Ducati telah resmi menjadwalkan peluncuran motor MotoGP mereka untuk 19 Januari 2026.
Bertempat di Madonna di Campiglio, Dolomites dalam acara Campionate in Pista, lokasi ikonik ini bukan hanya simbol kemewahan, tapi juga bagian dari tradisi Ducati yang selalu mulai musim dengan pernyataan tegas. Tahun ini terasa semakin spesial karena Ducati merayakan ulang tahun ke-100 berdirinya perusahaan. Mereka ingin momen ini menjadi gerbang bagi musim epik lainnya di kelas Premier. Para penggemar punya alasan besar menunggu tanggal ini. Desmos edisi GP26 akan menjadi motor terakhir di era 1000cc yang telah mendominasi GP selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Ducati untuk menunjukkan supremasi total sebelum aturan baru mengubah arah pengembangan teknis. Kombinasi Marc Marquez dan Pecco Bagnaia akan kembali menjadi poros kekuatan Ducati untuk mengejar gelar dunia kelima secara beruntun setelah kemenangan beruntun Bagnaia di 2022 dan 2023, Jorge Martin 2024, dan Marquez 2025. Tekanan besar kini berada di pundak dua juara tersebut. Apakah mereka bisa mempertahankan singgasana Ducati di musim terakhir era 1000cc? Warisan kekuatan Ducati juga akan tersebar di tim-tim satelit. Alex Marquez dan Fabio Di Gia akan mendapatkan paket mesin pabrikan yang sama kuatnya, memastikan dominasi Ducati tak hanya ada di tim utama. Kombinasi 4 pembalap kuat dengan spek mesin top di 3 warna tim berbeda membuat ancaman Ducati terhadap rival terlihat lebih nyata dari sebelumnya. Di sisi lain, hanya beberapa hari setelah pengumuman Ducati, Gresini Racing menyusul dengan peluncuran motornya yang dijadwalkan 31 Januari 2026 di Kuala Lumpur. Ini menjadi momen bersejarah bagi tim ini karena untuk pertama kalinya peluncuran dilakukan di luar Italia dan langsung berdekatan dengan tes pramusim Sepang. Langkah strategis ini menandai kepercayaan diri tinggi dari tim Faenza setelah musim 2025 yang luar biasa ditandai oleh Alex Marquez sebagai runner-up dunia dan Fermin Aldeguer sebagai rookie terbaik. Untuk 2026, Alex Marquez akan mendapatkan peningkatan besar dengan menggunakan Desmos edisi GP26 dengan spek pabrikan. Sementara Aldeguer membawa GP25 yang telah terbukti menjadi motor juara. Namun pusat perhatian peluncuran 2026 tidak hanya milik Ducati dan tim-tim satelitnya. Optimisme besar datang dari dalam kubu Aprilia, ditepang oleh perkembangan besar pada akhir musim 2025 dan transformasi luar biasa Marco Bezzecchi. Setelah start musim yang sulit, Bezzecchi menggeliat menjadi salah satu pembalap terkuat di grid. Pole position beruntun, kemenangan beruntun, dan performa konsisten menjadi bukti kelahiran versi baru Bezzecchi yang lebih dewasa, lebih agresif, dan lebih percaya diri. Dalam sebuah wawancara, Bezzecchi mengakui Marc Marquez sebagai acuan tertinggi, namun langsung menegaskan filosofi balapnya. Jika Anda datang ke lintasan hanya berharap menjadi kedua, Anda sudah salah. Aprilia melihat tekad dan evolusi mental Bezzecchi ini sebagai sinyal kuat bahwa target mereka pada 2026 bukan lagi podium, tapi perebutan gelar juara dunia. Silverstone menjadi titik balik yang memperkuat kepercayaan diri seluruh tim Aprilia. Kecepatan Bezzecchi sepanjang akhir pekan di trek favorit Aprilia itu memperlihatkan potensi RGP yang sebenarnya. Rentetan podium yang menyusul mengubah standar tim, bukan lagi sekedar hasil bagus tapi hasil terbaik. Tekanan mental yang harus ditanggung Bezzecchi di tengah jadwal melelahkan dengan 44 balapan menjadi bukti bahwa dia kini bukan hanya cepat, dia tahan banting. Dari keraguan diri menjadi ancaman serius barisan depan. Dan bagi Aprilia, momentum ini menumbuhkan harapan besar menghadapi musim 2026. Ducati datang ke 2026 dengan misi mempertahankan dominasi terakhir era 1000cc. Aprilia datang dengan rasa lapar akan gelar dan keyakinannya bahwa mereka telah menemukan pejuang barunya. Dua arah energi ini bertemu tepat ketika parade peluncuran motor dimulai. Ducati membuka tirai dengan penuh kemegahan, Gresini menyusul dengan strategi matang, dan di balik layar, Aprilia menyiapkan keyakinan bahwa musim 2026 bukan sekedar awal, melainkan kesempatan terbesar mereka untuk menantang status quo. Musim belum dimulai, namun tensi sudah terasa. Dan ketika mesin 1000cc bergemuruh untuk terakhir kalinya sebelum era 850cc dimulai, pertanyaan besar pun mulai mencuat. Apakah Ducati akan menutup era ini dengan kejayaan? Atau justru Aprilia dengan kepercayaan dirinya dan bintangnya yang sedang memuncak menjadi kisah terbesar MotoGP 2026?